Selamat sore para pemirsa Jam TV Jabar dan Sinpo TV. Nah, kali ini saya sedang berada di Kecamatan Gresik, tepatnya di Desa Gesik Lor. Nah, di sini itu ada yang menjadi cagar budaya, yaitu yang dinamakan geruda. Nah, bagaimana bentuknya dan bagaimana kisah dan sejarahnya, kita akan sekaligus wawancara dengan salah satu kepala desa atau bisa dibilang pemangku adat di sini. Nah, nanti untuk informasi yang lebih jelas detail tentang geruda ini apa dan seperti apa, yuk kita ikut masuk aja ya kan. Nah, di sini sudah ada Bapak Lurahnya ya. Oke, baik. Bapak, assalamualaikum Pak. Pak, boleh Pak? Nah, ini sekarang saya sedang bersama Bapak Lurah di sini atau pemangku adat di sini. Kebetulan beliau adalah Pak Kuwu dari Gesik Lor. Nah, Pak, boleh tanya-tanya sebentar Pak? Nah, ini boleh tahu Pak namanya Pak? Nama saya Suradi, Kuwu, Desa Gesik Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Nah, kalau untuk yang ada di depan saya ini boleh tahu nggak Pak sejarahnya seperti apa Pak? Boleh, boleh. Jadi ini namanya geruda, ya, peninggalan leluhur kita. Jadi kami ini usianya sudah ratusan tahun. Ya, jadi kita berkewajiban untuk melestarikan, menghargai karya seni para leluhur kita. Sehingga kalau tidak dilestarikan oleh kita mungkin sudah punah Pak. Karena apalagi kayak kayu usia yang 100 tahun kalau nggak terjaga mungkin sudah punah. Sehingga generasi penerus mungkin nggak tahu sejarah geruda itu seperti apa dan bentuknya seperti apa itu kan. Tapi karena alhamdulillah kita bisa melestarikan sampai hari ini dan seterusnya kita terjaga, alhamdulillah geruda ini masih terawat dengan baik. Baik Pak, kalau boleh dilihat, kita ke depan Pak, dilihat dulu. Nah, seperti ini gambar dari yang dinamakan dengan prasasti sejarah, yaitu Garuda. Geruda bukan Garuda. Geruda, itu bentuknya seperti apa Pak, kalau boleh tahu Pak? Ya, ini seperti geruda ya, kayak singa ya, kayak ini. Dan ini terbuat dari kayu, sayapnya dari kulit ini nih. Jadi ini peninggalan zaman dulu ini Pak. Nah, ini kita bayangkan kalau usia ini kan udah ratusan tahun, kalau nggak dilestarikan oleh kita mungkin benda ini udah punah Pak. Gitu. Kayaknya ini dari kayu ya Pak ininya aja. Iya, betul Pak. Kalau boleh tahu ini ditemukannya itu pada tahun berapa Pak? Kalau Bapak mungkin tahu temuan ini itu tahun berapa dan di mana ini ditemukannya Pak? Kalau persisnya saya kurang tahu Pak. Memang sejarah penemuan geruda ini memang masih belum ada kepastian. Tapi yang jelas benda ini ada di desa kami ya, dan wajib melestarikan kami sebagai generasi penerusnya itu. Kalau boleh tahu ini dulunya itu ini dipakai buat apa Pak? Apa emang ini nggak tahu nih peruntukannya untuk apa atau mungkin untuk apa gitu, apa nggak ada penjelasan yang ininya Pak? Belum tahu, saya belum ada penjelasan ya, sehingga kami juga masih belum berani. Yang jelas ini dulu pernah untuk ya udah ada, dan untuk hitanan ya, tapi ini untuk yang di depan Pak. Oh. Yang di belakang nanti ada lagi itu. Berarti ini pengiring paling depan gitu ya? Depan ya. Alhamdulillah. Dan ini prosesi ini kan dirakit nih Pak. Oh, dirakit. Dirakit, ini tuh rakitan. Setelah selesai Maulid Nabi ya, kita masukkan lagi ya. Kita kemas lagi, kita bungkus lagi, terus kita tutup. Nah, prosesi perakitannya kita juga ada prosesi yang Islami ya. Jadi kita tawasulan dulu. Jadi kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kegiatan Maulid Nabi ini bisa diridhoi dan diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Dengan sesepuh, tokoh masyarakat, ulama, tawasulan di desa kami ini pagi.
Terus setelah selesai kita ada acara marhabanan. Ya tiada lain untuk mensyukuri. Wah, apalagi kita kan memperingati Maulid Nabi. Maulid Nabi wajib kita sebagai umat Islam untuk mengikuti sunnah-sunnah dari Rasulullah itu. Terus kami juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa benda ini sebagai hanya karya seni leluhur kita, tidak patut untuk disembah, dikultuskan, ya. Semua yang menyembuhkan penyakit ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang mendapatkan jodoh ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami selalu sosialisasi ke masyarakat bahwa benda ini hanya sebagai peninggalan leluhur kita yang perlu dilestarikan oleh kita. Sejarah. Makanya kita pasang juga di atas dan di samping itu, maksudnya untuk menjaga jangan sampai ada kemusyrikan di masyarakat kami itu. Nah ini kalau boleh saya lihat Pak, di tengah ini ada kain-kain. Ini kain emang dari dulu atau hanya hiasan aja Pak? Itu aksesoris saja. Ya memang tiap ini ada pergantian dan memang kadang masyarakat banyak yang ngasih Pak. Oh gitu. Ya ada partisipasi masyarakat untuk memberikan kain ke kami. Aksesoris saja iya. Nah Pak, kalau di sini tuh mungkin ini hanya sebatas satu aja ya simbolnya. Ini kalau boleh lihat ke dalam Pak, di dalam itu seperti apa gitu. Ah iya Pak. Yuk kita ikutin kita ke dalam seperti apa di dalamnya. Ini kalau boleh tahu ini Pak, kantor desa atau gimana Pak? Iya, kantor desa Gegesiklor ini. Kantor desa Gegesiklor. Nah ini ke dalam nih Pak. Mungkin dari sini aja udah kelihatan nih dari ciri khas kebudayaannya gitu kan ya. Boleh Pak masuk ke dalam Pak. Ayo. Oke. Kalau ini untuk apa Pak? Jadi ini namanya balai desa. Ya ini manfaatnya untuk zaman dulu untuk musyawarah para sesepuh, tokoh masyarakat untuk membicarakan masalah-masalah pemerintah desa dan masyarakat. Nah ini tempatnya di sini. Gitu. Nah kalau untuk penyimpanan pusaka tadi itu kayak geruda itu di mana Pak? Penyimpanannya di atas Pak. Oh ada di atas khusus ya? Khusus. Oh gitu. Tapi kalau ini udah ada perombakan dari pemerintah atau emang dari dulu kayak gini Pak? Dari dulu. Kami hanya melestarikan saja. Kami perawatan saja. Kami nggak berani merombak apa-apa belum. Iya. Berarti ini peninggalan dari zaman udah lama ya. Kalau itulah zaman sejarahnya itu. Nah ini balai desa ini sendiri Pak, kalau boleh tahu ini udah pernah diganti apa belum ya? Yang ininya Pak, yang balai desa ini? Belum ya, baru direhab saja. Ya kalau yang depan sudah ya sama direhab saja Pak. Tapi ada peninggalan lagi Pak selain dari geruda ini Pak? Keris, tombak juga ada. Boleh kita lihat Pak? Oh di atas. Di atas sudah. Bisa naik? Dimasukin udah Pak. Oh itu berarti itu ya. Oke. Kalau di sini ada lukisan-lukisan ini Pak, peninggalan atau emang ini dari ini? Ya kita ini aksesoris saja ini sih, aksesoris kita. Tapi ini bukan peninggalan lama. Bukan ya. Tapi ini usianya udah lama. Oh, ini tapi usianya kita lama. cara ya udah. Kayunya juga kayu yang lama banget itu. Oh itu dari kayu ya? Iya, kayu Pak. Kalau itu lukisan ya? Lukisan. Oke, baik. Cuma ini dari ininya sih masih kelihatan kayak zaman dulu juga sih. Bangunannya juga masih asri gitu. Nggak kelihatan modern kayak bangunan sekarang nih. Yang memikat itu ini nih. Balai desa ini nih. Apa ini dulunya cuma segini atau gimana ini ya? Kayaknya dulu mungkin balai desa itu ya seperti ini balai desa. Jadi belum ada kayak bangunannya. Jadi mungkin balai desa itu seperti ini. Nah, karena zaman lah mungkin jadi udah seperti bangunan yang modern seperti ini. Kalau ini Pak, boleh tahu nggak tahun berapa ini dibuatnya? Ini udah
Kalau ini sih usianya kan ratusan tahun ini. Ya jatinya ini ya, dulunya kan ada yang rusak. Terus kita ada jati yang usianya udah, ini kita rehab lagi. Rehab lagi. Berarti kalau ini asli dari mungkin Bapak ini juga nggak tahu ini dibuatnya kapan itu ya? Saya juga nggak tahu, ini udah ratusan tahun sih Pak. Iya, karena desa tua tadi, ya pertama kan Gegesik Kidul, Gegesik Elor itu kan. Jadi memang kebetulan Gegesik ini kan disanakan kampung seni, ya. Jadi kenapa kampung seni? Karena di sini pusatnya seni budaya, ya, baik lukis kaca, tari topeng, wayang, pahat kayu, sintren, genjring, semua ada di Gegesik. Nah, ini yang menarik itu tadi saya sempat bertanya juga, katanya Geruda ini munculnya itu sejarahnya. Mungkin kan Bapak juga pernah dengar dari orang tua Bapak atau dari orang-orang tua yang dulu gitu. Sejarahnya itu seperti apa, Pak? Jadi memang ini banyak versi. Jadi kami belum bisa memastikan. Kami juga sudah mencari tahu, dan memang sampai hari ini kita belum tahu sejarah Geruda awalnya seperti apa itu. Memang kami belum menemukan. Itu malah pernah kami juga ada seresehan dengan pelaku seni yang sudah sepuh di tingkat kabupaten, memang belum terjawab. Iya, belum terjawab. Tapi mungkin ada versi dari Bapak sendiri, Pak, kalau dari orang tua Bapak atau gimana, Pak? Ya, versi banyak sih ya. Kadang-kadang ada yang dari kayu, nemu kayu di jala ya. Jala ada nemu kena kayu, dilempar lagi, kayu itu kena lagi. Tapi itu kan belum bisa dipastikan seperti itu, Pak. Kalau yang tadi tuh bilang ada banjir itu kenapa tuh? Mungkin katanya habis sunatan ada banjir tuh, jadi muncullah ini katanya gitu. Ya itu versi. Oh, versinya ya. Ya macam-macam, Pak. Berarti kalau untuk resminya sendiri itu sejarah tentang Geruda ini belum ada ya? Belum. Kami belum menemukan. Dan kami nggak berani memastikan. Ya takut ya. Ya bukan takut karena apa-apa ya, takut salah. Barangkali kita salah asal ngomong nggak sesuai dengan yang ada, kan nggak enak. Nah, mungkin juga ini dari salah satu pemirsa, baik dari lokal ataupun dari luar, ya karena kan sejarah, Pak. Kita sejarah banyak juga yang pernah sejarah, seumpamanya sejarah apa itu justru ada dokumentasinya, Pak. Di luar negeri itu ada. Jadi zaman Belanda dulu itu pernah ada dokumentasi tentang kesenian-kesenian, Pak. Nah, mungkin nanti dari media yang lain itu bisa mencari tahu ini Geruda ini awal kisahnya dari mana. Ya pasti harus dengan bukti yang jelas, seperti bukti foto atau bukti sejarah yang emang ada tertulis, terutama di Cirebon ini. Baik. Nah, harapan Bapak nih untuk kalangan mudanya, Pak, karena mungkin kan ini harus diteruskan, ini nggak mungkin kan sejarah ini cuma bertahan udah begitu ini masanya Bapak udah gitu, nanti kan karena anak mudanya kurang kurang antusias gitu ya. Nah, itu harapan Bapak untuk anak muda ini gimana, Pak? Ya, harapan kami untuk anak-anak muda, generasi muda, kami wajib melestarikan karya leluhur kita, ya. Karena nilai seni yang tinggi itu perlu kita jaga. Ya, sampai hari ini kami masih bisa menjaga, dengan harapan sampai ke depan pun, sampai kapan pun bisa terjaga dengan baik. Karena budaya ini kan satu nilai yang sangat sakral ya. Ya. Jadi dengan adanya kita berbudaya, kita juga karakter pribadi kita akan baik. Ya, menghargai. Ya, filosofinya kan kalau kita menghargai nilai karya orang lain, kita juga bisa menghargai manusia yang lain, itu kan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kalau menghargai orang, insya Allah kita juga akan bisa dihargai orang lain. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas informasi dan jalan-jalan sedikitnya nih untuk kami mungkin anak muda yang emang butuh sejarah juga, dan kami juga pengen tahu tentang sejarah-sejarah terdahulu. Jadi makanya kami inisiatif untuk kesini, pengen tahu sejarahnya
salah satu sejarah dari kota Cirebon. Nah, Bapak, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga acaranya mungkin hari Kamis ya, Pak. Hari Kamis itu berjalan dengan lancar, Pak. Baik, Pak. Terima kasih ya. Media yang sudah mempublikasikan ya. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semua. Ya. Oke, baik, terima kasih, Pak. Terima kasih buat para penonton Sinpo TV dan Ajam TV Jabar. Nah, itu adalah sekilas sejarah tentang kebudayaan atau cagar budaya yang ada di salah satu desa Gegesik ini. Nah, mungkin nanti kita akan lihat itu di hari Kamis, kalau nggak salah tanggal 13. Tanggal 13 sekarang itu hari Kamis, jam 1 kita insya Allah akan live streaming di channelnya Ajam TV, kalau nggak di Sinpo News. Nanti infonya akan besok lah kita infokan untuk live streamingnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk liputan sebelum acara Muludan di Desa Gegesik atau di Kecamatan Gegesik ini. Baik, terima kasih, selamat menonton nanti, dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, baik pemirsa Sinpo TV dan Ajam TV Jabar. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu pengunjung di sini. Kebetulan nanti saya mau mewawancari, sedikit bertanya-tanya lah tentang bagaimana antusias mereka masyarakat di sini. Yuk, Pak, selamat sore Pak. Boleh saya sedikit bertanya Pak? Silakan. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah 2 tahun kemarin, kan ini acaranya nggak dibuka ya? Iya. Nah, ini gimana? 2 tahun kemarin kan ini acara kan nggak dibuka. Soalnya kan ada pandemi. Jadi saya juga merasa sangat senang gitu ya dengan adanya istilah Muludan Akbar ini digelar kembali. Oh, lupa, saya sampai lupa. Ini nanyain namanya dulu nih. Namanya siapa nih, Bapak? Namanya saya Adi Surahman. Itu dari mana, Pak? Dari Desa Gegesik Wetan. Dari Desa. Ya. Nah, ini menurut Bapak ini gimana? Antusias masyarakat ini ketika ini dibuka kembali itu seperti apa, Pak? Sangat bagus sekali ya, kita bisa melihat benda purbakala itu kan, jadi kita bisa ingat kembali ke zaman dahulunya itu. Berarti ini sejarah yang emang sering dan emang tiap tahun dilihatkan seperti ini ya? Iya, jadi tiap tahun itu dikeluarkan, jadi pas acara Maulid Nabi itu dikeluarkan. Ya, mudah-mudahan dengan dikeluarkannya menjadi berkah dan menjadi sebuah pemersatu bangsa juga ini. Biar masyarakat ini jadi banyak datang ke sini, dan jadi tempat ini juga jadi tempat pariwisata yang bisa dikunjungi oleh beberapa banyak. Ya, sekarang kita menuju tempat ini, Gegesik ini kan jadi tempat desa wisata gitu. Oh, gitu. Ya, mudah-mudahan bisa sampai orang-orang bisa berkunjung ke sini gitu. Harapan Bapak nih ke depannya, kalau acara seperti ini tetap seperti ini atau ada perubahan, Pak? Mungkin gimana gitu? Untuk lebih tingkatkan lagi untuk ke depannya lah. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bapak ya. Iya, siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Ya. Baik, para pemirsa, itu dari wawancara dari salah satu masyarakat yang hadir menyaksikan salah satu benda purbakala, yaitu Garuda. Dan bisa dilihat bahwa di sini sudah ada tulisan. Jadi Garuda bukanlah media sesembahan, hanya salah satu dari hasil karya seni dan budaya leluhur. Garuda merupakan wujud dari kearifan lokal Gegesik yang harus kita lestarikan. Oke, terima kasih banyak atas waktu dan nontonnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komennya. Oke, bye.